Tadi lagi ketokan anak saja. Pertama tentu mari kita bacakan puji syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat hidayahnya kepada kita semua, bahwa sehari ini kita ternyata atas kehendak dan izin Allah kita bisa ditemukan di sini di satu lain dalam rangka konsolidasi terkait dengan tim pemenangan Bang Rano. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini akan membawa suatu keberkahan dan Allah akan mengabulkan segala tujuan, segala permohonan, segala usaha kita. Amin. Selawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir bisa berikan kepada sepahatnya di kemudian hari. Anak sekalian, tadi saya sepintas menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang Rano, bahwa saya memang mendapat suatu kewajiban untuk bertanggung jawab tentang Saudi. Kalau karenanya itu saya juga berarti punya hak untuk ngomong. Karena saya yang bayar. Jadi saya punya hak untuk menuntut. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan akan mendapatkan. Pada dasarnya begini, saya hanya ingin meyakinkan kita semua bahwa apa yang kita kerjakan hari ini adalah itu merupakan suatu simpanan, suatu tabungan, suatu pekerjaan yang paling baik untuk kita, untuk masa depan daripada kita dan nanti keturunan kita. Karena bagaimanapun apa yang akan terjadi berapa tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang setelah kita punya anak, setelah kita punya cucu, itu dimulai dari hari ini. Titiknya itu dimulai dari ini. Hari ini siapapun, apapun yang akan terjadi itu tergantung pemimpin yang akan kita pilih pada hari ini, pemimpin yang akan kita dukung pada hari ini. Karena cikal bakal apa yang akan terjadi berapa tahun yang akan datang itu tergantung dari pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur atau itu, termasuk legislatif. Yang punya peranan penting adalah legislatif. Karena tupoksi legislatif ini adalah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, sampaikan kepada eksekutif dan berundingkan bersama, dirumbukan bersama eksekutif untuk dijadikan suatu keputusan. Keputusan itu nanti eksekutif yang akan melaksanakan dan dibawa pengawasan oleh legislatif. Bayangkan kalau legislatif itu kerjasama dengan eksekutif untuk itu merugikan rakyat, ya habis lah kita. Nah, oleh karenanya kita harus pandai-pandai memilih legislatif yang mana, eksekutif yang mana yang harus kita pilih. Tentu yang harus mumpuni. Nah, jadi kalau kita sekarang ikut berperan dalam rangka untuk mendukung salah satu legislatif yang akan menentukan masa depan itu, tentu kita juga punya peran untuk menentukan masa depan negara kita, kan gitu. Ya, tahu nggak ya? Jadi kita ini bukan hanya sia-sia, bukan hanya itu, dan bukan hanya sekedar untuk isi kekosongan, dan betul-betul ini suatu perbuatan yang betul-betul tercatat oleh malaikat yang ada di samping kiri kanan kita, bahwa ini adalah perbuatan untuk sebagai warisan kita kepada masa depan daripada anak bangsa negara kita. Karena kalau kita ini salah, kita ini menjerumuskan untuk memilih anggota legislatif yang salah, tentu yang akan jadi korban masyarakat, yang akan jadi korban negara, yang akan jadi korban masa depan hidup kita. Ini yang perlu dipahami betul. Nah, ini perlu mahasiswa tahu untuk berikan pemahaman kepada masyarakat supaya mereka jangan salah, karena mereka itu ini. Masyarakat ini kadang-kadang salah. Dia pikir dia orientasi mereka hanya semata-mata karena uang, karena apa. Padahal mereka salah. Perlu
berikan penjelasan kepada mereka bahwa kita ini, hidup sekarang ini, kita seperti termasuk kita ini. Kita nggak tahu nasib kita besok, kita tahu kapan dipanggil Tuhan. Tapi kita sementara hari ini coba kita sadari apakah kita sudah, atau ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, atau kita yang ada yang sudah di luar itu, misalnya mereka sudah memberikan untuk warisan kepada ininya, kepada anak cucunya atau kepada turunannya, belum memberikan warisan. Tapi mereka nggak tahu kapan besok atau lusa mereka dipanggil oleh Allah. Nah, kalaupun mereka itu misalnya belum ada bisa memberi warisan secara material sama benda, tapi ketika mereka memilih calon pemimpin, memilih calon legislatif, memilih calon presiden betul-betul dengan hati yang khusus, dengan nama itu ibadah untuk ini, dan mereka pilih yang mumpuni, itu artinya mereka sudah memberikan satu ahli warisan kepada anak keturunan mereka, sudah memberikan warisan kepada negara, sudah memberikan warisan kepada kemaslahatan masyarakat di Indonesia. Itu yang perlu dicatat. Jadi kita sudah ketahuinya kita suatu waktu kita dipanggil Allah, kita perlu seperti warisan untuk kita memilih orang yang kita dibayar, karena memilih presiden karena kita dibayar, itu sudah berapa banyak dosa kita, ya kan? Jadi apa warisan yang kita turunkan kepada keturunan kita? Karena bagaimanapun apa yang akan terjadi ke depan itu tergantung pemimpin-pemimpin kita yang kita pilih hari ini. Bayangkan, yang kita pilih nanti presiden dalam legislatif ini, nanti dalam pemilih pilkada kita akan memilih calon gubernur, calon bupati, calon itu segala macam, itu yang akan menentukan masa depan. Nanti kan 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, atau mungkin ada yang udah besok ini udah menikah kan? Udah memberikan keturunan. Nah, masa depan mereka itu keturunan kita yang nentuin. Kita yang menentukan. Ini yang perlu dipahami betul. Bahwa apa yang kita kerjakan hari ini adalah masa depan negara, masa depan daerah, masa depan daripada keturunan kita. Apa yang kita kerjakan hari ini. Karena hari ini adalah kita memilih calon pemimpin yang akan menentukan masa depan kita. Bayangkan kalau kita salah memilih pemimpin. Bayangkan kalau kita salah memilih legislatif, memilih presiden, memilih anggota eksekutif yang lainnya. Ternyata mereka bekerja sama untuk merongrong negara, untuk merongrong ini, habislah kita. Ya kan? Habis seperti itu. Nah, masuk mahasiswa itu sebagai intelektual, sebagai orang-orang yang berilmu, wajib punya kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar, termasuk kepada orang tua kita, termasuk kepada paman kita, termasuk kepada siapa-siapa yang terkait dengan kita terdekat. Itu berikan pencerahan kepada mereka. Jangan dijual ini suara kita ini. Suara kita ini adalah suara untuk sebagai warisan kita kepada anak cucu kita, kepada negara, kepada ini adalah salah satu sumbangan yang paling besar untuk masa depan negara kita, untuk masa depan keturunan kita. Cuma yang paling besar suara kita ini, jangan dijual cuma 100.000, dijual 50.000. Kalaupun nerima itu hanya sekedar untuk rokok. Tapi niatnya jangan dengan niat bahwa itu kita jual suara itu, betul. Jangan niat, karena di kampung-kampung banyak kan gara-gara kerudung, gara-gara ini mereka jual suaranya. Itu betul-betul. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa ini dimanapun Anda sekarang nanti keliling yang bertemu dengan masyarakat untuk memberikan pencerahan, tolong sampaikan itu. Tolong sampaikan itu, jangan sampaikan. Dosa juga kita sebagai mahasiswa kalau kita yang sudah tahu, sekarang sudah mendengar, sudah mengerti, tapi kita tidak sampaikan kepada yang harus kita sampaikan. Saya kira itu. Nah, yang kedua, saya ingin sampaikan lagi. Saya ini sedikit ini koreksi, ada ini bahwa saya ada informasi itu dari ibu-ibu, kadang-kadang nanti tolong diberikan, tapi ini bukan faktor kesengajaan sebetulnya, hanya faktor sengaja, cuman karena tidak penjelasan dengan yang itu. Misalnya ada di antaranya ibu-ibu,
Ibu-ibu. Angkat tangannya dua. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2. Tangannya 1. Satu. 1, 2, 3.